Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويجاوبنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai kita membahas dua bab, yaitu bab ilahiyah dan bab nabawiyah, bab yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan bab yang berkaitan dengan sifat-sifat para nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka jumlah yang berikutnya adalah akan masuk kepada bab sama'iyat, yaitu bab yang berkaitan dengan berita yang harus kita imani yang didatangkan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam, khususnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan 4 lagi yang wajib diketahui oleh orang mukallaf untuk mereka meyakininya. Halaman 55.
Setelah pembahasan selesai pembicaraan mu'taqad, di bawahnya ada lagi, kemudian ditambahkan ada 4 lagi yang wajib diketahui. Kalau yang 4 sifat itu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 yang jaiz, ini berkaitan dengan sifatnya para nabi dan rasul. Kalau yang ini berkaitan dengan apa yang diberitakan oleh nabi. Apa yang pertama? Al-imanu bisairil anbiya. Iman kepada para nabi. Kalau nabi enggak beritain siapa nama-namanya nabi terdahulu, ya kita enggak tahu. Kalau terdahulu itu ada nabi-nabi yang lainnya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kemudian al-imanu bisairil malaikah. Iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga al-imanu bisairil kutubis samawiyah. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Yang keempat al-imanu biyaumil akhir. Ini 4 perkara yang wajib kita imani yang dibawa beritanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang 2 mana lagi? Ini kan isinya rukun apa? Rukun iman kan? Rukun iman kamu ada berapa? 6. Di sini 6 juga sama? Enggak, di sini 6 apa 5? Di petunjuk rukun iman berapa? Oh, 6 juga sama. Oh, kirain di sini beda gitu. Oh, sama 6 ya. Itu yang 2 mana tuh? Yang 2 apa lagi berarti? Hah? Ini kan baru 4 nih. Yang 2 apa? Hah? Nggak hafal. Hah? Qadha dan qadar. Apalagi? Tambah 1 baru 5 dong. Hah? Itu ada yang orang nabi. Apa yang satu lagi? Hah? Kan baru 4 tuh. Kurang 2, yang 2 apa? Iman kepada Allah. Di sini berapa rukun imannya? Hah? Hah? Yang di sini nggak ada Allah. Kenapa iman kepada Allah dan takdir nggak dimasukkan ke sini? Karena iman kepada Allah dan takdir itu bukan berita. Masuk ke dalam isinya la ilaha illallah. Tidak masuk isinya Muhammadun Rasulullah. Kalau yang 4 ini masuk dalam isinya Muhammad Rasulullah. Gitu. Maka ini kelanjutan dari isinya Muhammadur Rasulullah, yaitu
tentang sam'iyat, perkara yang kita mendengarkan dari berita yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang dimaksud dengan perkataan mengimani para rasul, apa sih isinya iman sama rasul itu? Apa isinya? Wajib iman sama rasul, isinya apa? Isinya adalah meyakini atau mempedomani, mengiktikadkan bahwa sesungguhnya para rasul semuanya itu orang laki-laki. Ini keyakinan mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun ada yang mengatakan ada perempuan juga seorang rasul. Karena kan rasul itu orang yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Namanya rasul. Malaikat Jibril juga mendatangi para wanita, nggak cuman laki-laki gitu loh. Siapa wanita yang didatangi malaikat Jibril siapa? Hah? Siti Maryam. Siapa lagi? Hah? Asia. Artinya ada beberapa wanita yang didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan berita dari malaikat Jibril gitu. Tapi tetap tidak dinamakan rasul atau nabi gitu maksudnya. Jadi syaratnya disebut rasul atau nabi harus laki-laki. Terus yang bagaimana laki-lakinya? Yang wajib pada mereka mempunyai 4 sifat, yaitu apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang dimaksud mendapatkan wahyu itu apa? Yang dimaksud mendapatkan wahyu itu adalah mendapatkan hukum-hukum dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Bukan mendapatkan dongengan, bukan. Bukan diceritain begini itu, bukan. Tapi yang disebut para nabi mendapat wahyu itu maknanya mendapatkan berita tentang hukum. Apa hukum yang dibawa oleh para nabi dan rasul? Ada wajib, sunnah, mustahil. Hukum syariat, wajib, sunnah, haram. Ada nggak di situ? Hah? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Hah? Mana? Nah, itu namanya ada 7 perkara yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu membawa hukum wajib. Wajib itu apa? Hah? Dikerjakan? Hah? Nggak apa-apa. Gimana sih? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti perintahnya perintah yang sangat
ditekankan. Nanti apa yang menunjukkan ditekankan? Kalau meninggalkannya mendapatkan dosa. Apa contohnya wajib? Contohnya wajib apa? Sholat, puasa, zakat, apalagi gaji, apalagi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan yang lainnya. Terus sunnah, apa sunnah? Bukan sunat, sunnah. Kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi. Meninggalkan sunnah hukumnya apa? Rugi. Dosa enggak. Artinya ada kesempatan mendapatkan pahala tapi enggak dikerjakan, namanya rugi. Apa contohnya sunnah? Ya Pak, dia duha, tahajud, apalagi puasa apa? Senin Kemis. Terus apalagi? Memakai siwak, minyak wangi. Banyak enggak? Terus haram, kerjakan berdosa, ditinggalkan dapat, namanya haram. Contohnya apa? Letok? Oh enggak. Judi, babi, terus guguk, apalagi zina. Terus makruh. Apa makruh contohnya? Apa makruh itu? Apa makruh? Dikerjakan tidak mendapatkan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan, dikerjakan rugi. Contohnya apa? Dudul baqa. Apalagi? Wudu sekali-sekali. Kencing berdiri. Mencabut uban. Melihat auratnya sendiri atau auratnya istri, hukumnya makruh, kecuali ada kepentingan. Dia tahu-tahu punya istri dibuka, ngeliatin aja, nggak dosa sih tapi makruh. Sering gitu.
nggak apa-apa namanya rugi doang gitu, nggak ada untungnya maksudnya. Terus mubah, apa mubah? Mubah itu dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Contohnya apa? Makan, bekerja, kawin, itu mubah asalnya. Wajib enggak, sunnah enggak, haram enggak. Kalau makan itu wajib, wajibnya jam berapa? Itu kan boleh aja. Ente enggak makan ya boleh, ente makan boleh. Tapi ketika ente makan ada aturannya. Mana yang dimakan, mana yang enggak boleh dimakan. Kawin ya sama. Kalau kawin itu wajib, wajibnya umur berapa? Kalau enggak 25 haram gitu. Tapi kalau ente mau kawin ada aturannya. Mana yang boleh dikawinin, mana yang enggak boleh dikawinin. Terus setelah mubah apa lagi? Sohih. Apa sohih itu? Artinya pekerjaan yang memenuhi syarat dan rukun, itu namanya sah atau sahih. Sesuatu pekerjaan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Oh ini sholatnya bener, oh ini sholatnya rusak. Sholat yang rusak yang bagaimana? Hah? Yang nggak sah, ya ngerti. Yang sholat yang sah yang bagaimana? Tertib itu maknanya apa? Maknanya terpenuhi syarat dan rukunnya. Dari mulai syaratnya terpenuhi apa? Wudu, menutup aurat, masuknya waktu. Ente udah nutup aurat, udah takbir sampai salam, tapi belum masuk waktu gimana? Namanya apa itu? Fasid gitu loh, rusak. Jadi maksud sah itu pekerjaan yang terpenuhi syarat dan rukun. Maka semua itu dibawa atau disampaikan Allah melalui para nabi. Sholat ya begitu. Sholat zuhur, mana sholat zuhur yang sah, caranya sholat gimana. Nabi mendapatkan perintah dari Allah. Seperti yang dikutip dalam kitab Syarah As-Sanusiyah. Dan juga para rasul adalah manusia yang paling utama di antara manusia-manusia yang lainnya dari semua makhluknya Allah. Jadi seorang rasul itu harus orang yang paling mulia. Nabi Musa ya paling mulia di zamannya. Nabi Isa paling mulia di zamannya, gitu loh. Nabi Muhammad paling mulia sepanjang zaman. Kalau nabi-nabi yang lain paling mulia pada zamannya. Gitu. Kemudian para nabi semuanya adalah keturunan, ada nabi yang
berbangsa Arab, ada yang berbangsa Suryani, ada yang berbangsa Ibrani. Tapi semua nabi pasti keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan wajib diimani pula tidak ada bapaknya para nabi yang kafir, nggak ada. Ibunya para nabi yang perempuan nggak bener, nggak ada. Semua ibunya nabi, bapaknya nabi, semuanya orang-orang yang mulia, dipilih oleh Allah. Jadi kalau kamu dengar kiai ngomong Nabi Adam itu, Nabi Ibrahim bapaknya kafir, jangan diterima. Kalau bapaknya Nabi Ibrahim kafir, berarti bukan orang yang mulia. Sedangkan semua nabi wajib kita imani mereka orang yang mulia. Artinya nggak ada satupun dari nabi dan bapak-bapaknya nabi itu yang orang kafir. Pernikahan bapak nabi dan ibu nabi, semua pernikahannya pernikahan secara agama Islam. Nikahnya ada walinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya gitu, ada saksinya. Pernah nikah? Pernah? Mau lagi? Oh, sok. Mau percaya. Jadi semua nabi pasti anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Lah bedanya apa nabi dan rasul? Oh, kalau nabi itu hanya mempunyai 3 sifat. Apa itu? Sidik, amanah, dan fatonah. Kalau rasul punya empatnya. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Gitu. Dan sungguhnya para nabi dan rasul adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Dijaga oleh Allah. Maksudnya orang yang mendapat penjagaan dari Allah dari melakukan pekerjaan yang haram atau yang makruh. Dan dijaga oleh Allah dari perbuatan yang itu dijaga sifatnya. Berarti Allah itu menjadikan untuk para nabi 2 penjagaan. Yang pertama, para nabi dijaga dari melakukan maksiat. Gak ada nabi yang maksiat apalagi kafir, gak ada. Ngelakuin yang haram aja enggak. Minum arak, berbohong, zina, yang makruh aja enggak. Artinya Allah menjaga para nabinya. Kenapa? Karena mereka adalah suri tauladan. Hingga mereka itu enggak bisa salah gitu loh. Kalau mereka salah, nanti salahnya jadi contoh. Karena mereka adalah contoh, berarti mereka harus selalu benar, harus selalu baik. Jadi Allah menjaga mereka dari yang pertama melakukan perbuatan maksiat, baik yang haram ataupun yang makruh. Yang kedua, wajib terjaga dari mempunyai sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya. Sifat apa contohnya?
Hah? Buta, tuli, gila, ayan. Nabi lagi khutbah Jumat, ittaqullah, ayan tahu-tahu. Repot. Nggak ada lagi begitu, nggak ada. Allah menjaga tuh nggak sampai dia punya sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya. Terus punya sakit yang menjijikkan, korengan sampai bernanah, sampai Nabi panuan. Nabi itu mah ganteng putih tapi sayang banyak panunya kan ada. Terus kemaksumannya para nabi itu sejak kapan? Sejak bayi. Sampai mereka meninggal dunia. Jadi Allah menjaga mereka itu enggak cuman setelah jadi nabi aja, enggak. Sejak bayi udah dijaga oleh Allah, enggak pernah ngelakuin maksiat, enggak pernah. Jadi walaupun dia belum menyampaikan hukum-hukum nih, tapi Allah sudah menjaga mereka enggak sampai melanggar hukum. Adapun mengimani para nabi dan rasul itu ada yang harus kita imani secara ijmal atau global atau garis besar. Ada juga yang kita imani secara terperinci. Mengimani nabi dan rasul secara global adalah wajib atas setiap orang mukallaf mengimani bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan tidak ada yang tahu jumlahnya. Kalau ulama kan pendapatnya beda. Ada yang mengatakan rasul itu jumlahnya berapa? Rasul jumlahnya berapa? 313. Sebagian mengatakan 314. Sebagian mengatakan 315. Berarti yang mau diambil yang mana? Hah? Tidak diambil semua. Kenapa? Karena tiga-tiganya pendapat ulama. Ketika mereka berselisih, kalau kita ambil salah satunya, ya kalau benar. Kalau salah berarti gimana? Hah? Kalau salah bisa mengurangi atau menambahi. Oh, saya ambil yang 315. Ternyata jumlahnya 313, berarti kamu nambahin dong. Atau ngurangin. Makanya yang paling aman gimana? Jumlahnya berapa? Banyak. Itu namanya iman secara garis besar. Bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Itu Rasul tuh 313, ada 15, ada 14. Kalau nabi berapa? Nabi jumlahnya berapa semuanya? 124.000. Itu kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan 1.200.000. Ada yang mengatakan 25.000. Ada yang banyak nih. Berarti kan kita nggak bisa mengambil salah satunya. Yang paling aman bagaimana? Banyak. Gitu loh. Itu namanya iman secara apa? Garis besar atau global.
Adapun yang wajib untuk mengenal satu persatunya nama itu namanya mengimani secara terperinci. Adapun iman secara terperinci itu wajib kita imani jumlahnya berapa? 25. Kenapa kok 25? Kenapa kok cuma 25? Karena ini yang tertulis jelas di dalam Al-Quran dan diberitakan langsung oleh para nabi. Gitu. Adapun nabi-nabi yang lain kayak Nabi Khidir, terus nama-nama yang disebut di Quran yang lain kayak siapa? Zulkarnain, Luqmanul Hakim. Ulama berselisih itu, apa ini nabi atau itu wali atau bukan nabi. Tapi yang jelas yang 25 nama ini bersepakat kalau mereka adalah nabi dan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Siapa nama-nama mereka? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Terus yang kedua Nabi Allah Idris. Terus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ini mestinya Yusuf dulu mestinya. Terus Nabi Ayub, terus Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, terus Nabi Dawud, Nabi Zakaria, terus Nabi Ilyasa, terus Nabi Yunus, terus Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan ya. Yang satu Nabi Ilyasa itu. Makanya kan di dalam akidah ada hum Adamun Idrisun Nuhu Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Hafal enggak ini? Masih kecil ya. Ini maksudnya kalau dilaguin cepet hafal biasanya. Kalau di Aqidatul Awam ada tuh anak-anak kita, hum Adamun Idrisun Nuhu Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun apa? Ismailun Ishakun kada Yusufu Zakaria Yahya, bukan loh. Itu dalam apa? Aqidatul Awam itu ada. Nah, kalau anak-anak sekarang nadanya udah macam-macam lagi, udah berbagai macam nada. Tapi yang jelas ini wajib untuk dihafalkan. Menghafalkannya ada 3 hukum.
Yang pertama hafal secara urut-urutan. Artinya dia bisa hafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hafal tapi nggak urut, tapi tahu semua nama-nama bisa kamu sebutkan walaupun nggak urut, ngacak. Yang ketiga, nggak hafal urut-urutan dan nggak hafal ngacak, tapi kalau disebut namanya tahu itu Nabi, gitu. Idris siapa? Nabi, gitu loh. Soleh siapa? Nabi. Sugeng bukan. Tahu gitu loh maksudnya. Kalau tiga-tiganya ini nggak ngerti, berdosa. Jadi yang pertama paling tinggi urutannya apa? Berurutan apa tuh? Dari mulai Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, terus apa? Yakub, terus Ilyas sama Ilyasa itu. Ilyasa dan Ilyas. Yang Ilyas itu yang belakangan apa yang belakangan? Ya. Kalau yang duluan Ilyasa. Ya, apa? Yakub, terus Nabi Yusuf, Ayub, Su'aib, terus Harun, Musa, terus Dawud, Sulaiman, Ilyas, Zulkifli, baru Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Ajamun Idrisunu Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismailun Ishakun kada Yusufu wa Ayubu kada. Terus Syu'aibu Harunu wal Musa wa kada Ilyasu Zulkifli. Apa? Ada itu di Aqdal Awam tuh. Ya, jumlahnya ada 25. 25 ini semua langsung disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini loh batasan kita mengimani para nabi dan rasul. Jadi bukan cuman oh pokoknya saya percaya nabi, bukan, ya harus tahu isinya. Nabi itu siapa? Bagaimana sifat nabi? Bagaimana keutamaan nabi? Bagaimana maksumnya nabi? Itu namanya iman kepada nabi dan rasul. Yang selanjutnya insya Allah kita akan bahas iman kepada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى إشرافنا فتب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن روآتي اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالغفار رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعسي صحبي والحمد لله في البدء والتنهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.